Sebelumnya trigger warning terlebih dahulu bahwa pendapat yang saya sampaikan tidak untuk merepresentasikan pendapat saya secara individu, melainkan hanya untuk kepentingan dalam perdebatan saja. Dalam debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Kami menerima apa yang telah tim pro sampaikan, namun saya sebagai oposisi akan menyanggah pendapat dari tim pro. Kami menerima konsep yang telah disampaikan, tetapi ada konsep yang kurang tepat bagi kami. Mosi ini lebih cenderung menanyakan apakah metode pendekatan bottom up sebaiknya lebih menjadi prioritas daripada top down di dalam sebuah buku atau ajaran sejarah mengenai suatu negara pasca konflik. Karena yang sedang perlu kita ambil adalah keputusan, bukanlah apakah suara rakyat harus didengar, tetapi yang harus diputuskan apakah apabila suatu negara yang baru saja keluar dari kejadian atau pasca konflik dari kehancuran, keterpurukan yang dimana perangkat pemerintah, institusi pemerintah yang rapuh, yang identitasnya rusak, sebaiknya lebih mengutamakan melakukan perbaikan atau reformasi maupun regenerasi dengan membuat berita atau narasi yang lebih baik dan lebih kuat dan menjunjung agar kondisi negara dapat kembali pulih dan bersatu. Masuk pada status quo sekarang ini, negara dengan kondisi pasca konflik dengan kondisi yang terpuruk, institusi pemerintahan lemah, kepercayaan dan kesatuan di antara lapisan masyarakat melemah. Di tengah kondisi dan situasi itu, generasi penerus bangsa akan bertumbuh dan hidup di lingkungan seperti itu tanpa mengetahui bagaimana identitas bangsa mereka tersendiri. Buku atau ajaran sejarah dalam konteks seperti ini bukan hanya sebagai kebutuhan untuk pendidikan dan edukasi, melainkan ajaran historis atau sejarah bisa dijadikan alat atau sarana untuk menjawab ketidakpastian identitas negara pasca konflik tersebut, kemana arah tujuan negara tersebut, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh generasi penerus bangsa. Permasalahannya adalah pihak pro menyampaikan dengan konsep yang sangat humanis, simpati dan empati, suara dari rakyat yang menciptakan tenggang rasa. Tetapi masih ada 3 faktor permasalahan yang belum dibicarakan, yaitu pertama, metode bottom up tanpa kontekstualisasi atau kerangka yang kuat dan jelas dapat memperparah kondisi perpecahan atau bisa saja melemahkan kondisi sosial di lapisan masyarakat. Apabila setiap lapisan masyarakat melihat sejarah dari sudut pandang atau perspektif mereka daripada penderitaan kelompok mereka secara sepihak tanpa adanya narasi yang menyatukan, hasilnya adalah mungkin bisa saja terjadi perselisihan akibat siapa kelompok yang merasa paling dirugikan atau yang paling menderita atas konflik pada negara pada masa lalunya. Yang kedua, negara pasca konflik juga perlu pengakuan dan dukungan dari rakyatnya, bukan hanya kebenaran semata. Ada perbedaan antara sejarah yang sesuai adanya dengan sejarah yang difungsikan sebagai alat untuk kebaikan negara. Negara pasca konflik dengan kondisi terpuruk butuh 2 hal tersebut secara seimbang, yaitu historiografi bottom up dan historiografi top down. Yang ketiga, generasi penerus bangsa yang kategorinya masih anak-anak tidak bisa langsung membangun identitas pada negaranya yang sedang dalam situasi atau kondisi sosial masyarakat mereka yang secara tidak langsung terpecah dan masih lemah. Metode bottom up memang cenderung lebih membentuk kebenaran secara luas, tetapi kebenaran yang disampaikan oleh berbagai sudut pandang atau perspektif kelompok tertentu secara sepihak pasti tidak akan berkaitan dan membentuk sesuatu yang baik. Generasi penerus atau anak-anak yang tumbuh tanpa narasi yang menyatukan tentang bangsanya lebih mudah terkena ideologi buruk dari eksternal. Kami sebagai oposisi dengan tegas menolak mosi ini, bukan karena tidak ingin atau akan membungkam suara rakyat, tetapi karena kami lebih mendukung apabila negara pasca konflik tidak memprioritaskan bottom up yang bukan pilihan yang relevan. Karena hal itu, kami menilai bisa lebih berbahaya apabila masuk ke dalam masyarakat yang heterogen dengan pendapat dari berbagai kelompok yang ada. Negara pasca konflik dengan kondisi tanpa ketidakpastian tidak hanya membutuhkan kebenaran yang sesuai dengan apa adanya, yang sesuai realita, melainkan kebenaran yang bisa menyatukan bangsa. Dan fungsi daripada ajaran sejarah tidak hanya memberi cerita realita masa lalu negara, tetapi juga untuk membangun negara dengan narasi yang bisa menyatukan agar kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Beban pembuktian ada 2, yaitu bahwa memprioritaskan bottom up dalam negara pasca konflik ternyata berisiko memperparah kondisi ikatan antar lapisan masyarakat. Yang kedua, bahwa
Pendekatan top down bukan yang terlalu meninggikan derajat pimpinan atau pemerintah maupun instansi. Justru ini lebih bisa membangun rasa nasionalisme di lingkungan masyarakat pasca konflik. Masuk dalam argumentasi saya, pihak pro mempersepsikan bahwa anak yang tumbuh sudah memiliki fondasi yang cukup untuk menerima keaslian sejarah tanpa hilang arah. Tetapi pada kenyataannya, anak yang tumbuh pada pasca konflik di lingkungan tidak stabil, di keluarga yang masih memiliki trauma, yang mereka butuhkan tidak hanya cerita asli bagaimana kejadian masa lalu negaranya, melainkan narasi kuat akan nasionalisme persatuan, suatu hal yang memberikan mereka perasaan persatuan akan masa depan negara yang seharusnya bisa diperbaiki, dibenahi. Apa tujuan bangsa? Kemana arah dari bangsa ini? Dan alasan mengapa sebagai masyarakat mereka harus masih tetap bersama. Pendekatan top down yang kami bahas bukan pendekatan top down yang terlalu melebihkan atau pro pemerintah atau terhadap pimpinan sepihak yang menyembunyikan suatu kegagalan atau masa lalu kelam dari negara pasca konflik, tetapi adalah bagaimana pendekatan ini dirancang untuk narasi persatuan agar generasi penerus bangsa lebih bisa pulih dan beradaptasi demi keberlangsungan bangsa. Seperti contoh pada pasca Perang Dunia Kedua, mereka Jerman secara langsung mengakui bahwa Nazi memang bertindak secara kejam, tetapi pendekatan top down ini mereka malah justru bisa membentuk suatu narasi yang kuat dan dapat mempersatukan negara mereka. Nah, hal inilah yang kami tawarkan untuk permasalahan pada mosi tersebut pasca konflik. Dan hasilnya pada saat ini Jerman menjadi negara dengan persatuan yang baik. Ini bukan kebetulan saja, tetapi karena mereka secara sadar membentuk dan menstrukturalisasi nasionalisme yang baik di negara mereka. Oleh karena itu, saya bangga sebagai pihak pro. Terima kasih. Bangga sebagai pihak kontra. Terima kasih.